มึงมีปัญหาอะไรกับเพื่อนกูว่าแต่มึงอะแน่นักเหรอวะ Halo semuanya, gimana kabar kalian? Aku akan menceritakan satu buah film berjudul Friends Never Die. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang mahasiswa baru yang bernama Song. Pada saat itu ia akan berangkat ke kampus. Di waktu yang bersamaan, ada dua siswa lainnya yang datang. Mereka bernama Gun dan Chloe yang sepertinya mereka sedang dikejar oleh beberapa orang. Hingga akhirnya terjadilah baku hantam. Melihat kejadian itu, membuat Song hanya bisa bengong melihat kehebatan mereka dalam berkelahi. Tiba-tiba saja, datang seorang siswi bernama Nem dan dia mengajak Song untuk menjauh dari sana karena itu sangatlah berbahaya. Setelah itu, Nem berkenalan dengan Song dan menceritakan semuanya tentang Gun. Gun ini adalah ketua dari geng Spare yang sangat disegani di sekolah. Bahkan, dulu Gun adalah murid yang sering dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya yang suka berantem. Tak lama kemudian, datang teman Nem yang bernama Dew yang kemudian ikut bergabung dan berkenalan dengan Song. นี่สองห้องเดียวกับเนมสวัสดี Setelah itu, mereka kemudian pergi karena melihat kedatangan Gun. Kita flashback 2 tahun sebelumnya. Saat itu, dua teman Gun sedang dihajar oleh beberapa preman. Namun beruntungnya, Gun tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan temannya, lalu menghabisi preman-preman itu sendirian. Karena insiden ini terjadi pada saat jam pelajaran sekolah, Gun akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah dan diancam akan dikeluarkan. Di sana Gun mengajak asisten ayahnya yang kemudian menawarkan tiket sirkus dan cek uang supaya Gun tidak jadi dikeluarkan. Namun Gun yang melihat sogokan ini malah marah dan langsung merobeknya. ถือซะว่านะครับ Dia memilih untuk keluar dari sekolah itu saja. Dari sini kita tahu bahwa Gun sebenarnya adalah anak tunggal orang kaya. Namun sayangnya, orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Ini menyebabkan Gun seringkali merasa kesepian dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kita beralih ke masa sekarang. Di kantin sekolah, Song didatangi oleh Nem dan Dae untuk gabung makan bersama. Tiba-tiba, datanglah dua siswa yang mengusir Song karena ternyata mereka menyukai Dae. Namun dua siswa itu langsung pergi setelah melihat kedatangan Gun. Ketika Gun sedang mengantri makanan, tiba-tiba saja ada salah satu siswa yang main nyelonong merebut antrian. Karena tak terima, Gun pun menegurnya. Di saat yang bersamaan, seorang bos gangster yang bernama Bir tidak terima anggotanya ditegur. Ia malah menantang Gun untuk adu kekuatan. Untung saja, hal itu dapat dicegah oleh salah satu guru yang sedang lewat di sana. Setelah pulang sekolah, Song melihat seorang pria keluar dari kamar kakak perempuannya. Ternyata, pria itu adalah pacar kakaknya. Song mencoba memberi nasihat, tapi dia malah diusir dari sana. Di luar, Song bertemu dengan Dewi yang mengajaknya jalan-jalan. Dan sejak saat itu, hari demi hari mereka menghabiskan waktu bersama. Dan akhirnya, mereka pun saling jatuh cinta. Singkat cerita, di sebuah klub malam, seorang wanita bernama Ellie menemui Gun. Ternyata Ellie ini sangat mengidolakan Gun. Bahkan dia rela minum beberapa gelas bir yang teman Gun berikan hanya untuk bisa berkenalan dengannya. Setelah itu, Gun mengantarkan Ellie pulang dan memberikan nasihat kepadanya, agar Ellie tidak sering keluar malam karena itu tidak baik untuknya. ทีหลังอย่าหนีเที่ยวแบบนี้อีกนะเดี๋ยวพ่อแม่เขาเป็นห่วง ก็แอบจะพิการไหมคะ Keesokan harinya, Song dihampiri oleh dua siswa yang pernah menyukai Dew. Mereka mencoba mengancam Song agar menjauhi Dew. Namun tiba-tiba saja, Gun datang dan membuat dua siswa itu langsung kabur dengan ketakutan. Suatu hari, Gun dan teman-temannya sedang asyik bermain bola. Salah seorang teman Gun secara tak sengaja menendang bola yang mengarah kepada Song yang kebetulan sedang lewat. Song pun mengembalikan bola itu, tapi sayangnya, bola itu malah mengenai wajah salah satu teman Gun hingga membuatnya berdarah. น้ำเป็นไรปะวะ Song hampir saja dipukuli oleh geng Spare karena insiden bola tadi. Namun untungnya, Gun mencegah hal itu dan justru mengajak Song untuk bergabung dan bermain bola bersama mereka. Akhirnya, mereka pun berkenalan satu persatu. Tak lama kemudian, Bir datang ke sana bersama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kantin. Ternyata mereka datang untuk berkelahi 1 lawan 1.
Gun berhasil memenangkan pertarungan, namun salah satu anggota Bir yang bernama Kang tak terima dengan kekalahan Bir. Dalam kemarahannya, Kang hampir saja menusuk Gun menggunakan pisau. Ketika pulang, Song melihat kakaknya membawa pacar ke dalam rumah lagi. Tentu saja ini membuat ia merasa kesal dan akhirnya Song pergi dan merenung di pinggir jalan sampai larut malam. Kemudian Song dihubungi oleh Gun yang mengajaknya untuk bersenang-senang. Ia pun memutuskan untuk pergi ke klub malam dan bergabung dengan geng Spare. Di klub malam itu, Song terasa canggung karena baru pertama kali datang di tempat seperti itu. Di sisi lain, salah satu anggota Spare yang penakut bernama Nick terlihat dipalaki oleh dua preman di sana. Mengetahui hal ini, Gun tidak tinggal diam dan menghajar kedua preman itu. Setelah kejadian itu mereka nongkrong di pinggir jalan. Gun kemudian menawarkan Song untuk bergabung dengan geng Spare jika dia merasa kesepian dan tidak memiliki teman. Song menyetujui tawaran itu, tetapi sebelumnya dia harus mengikuti tradisi geng Spare. Tradisi itu mengharuskan setiap anggota baru untuk bertukar celana dalam dengan salah satu anggota geng. ถ้ามึงจะเข้าแก๊งกูมึงต้องแลกกางเกงในกับกูก่อนต้องอย่างนี้ดิ Hari demi hari, Song lewati bersama dengan geng Spare yang kini mereka sudah menjadi sahabat barunya. Ketika mereka sedang asyik nongkrong, tanpa sengaja, salah seorang anggota geng Spare melempar buku yang mengenai kelompok lain yang juga sedang nongkrong di sana. Karena tidak terima dilempar, disitulah mereka pun berdebat. Dan terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihindarkan. Perkelahian itu akhirnya dibubarkan oleh kedatangan polisi. Namun lucunya, salah satu murid mereka menumpang di mobil Gun. Singkat cerita, tiba hari ulang tahun Dave. Tapi siapa sangka, mantan Dave tiba-tiba datang dan ingin mengajaknya balikan. Dengan sedikit ragu, Dave akhirnya mau untuk balikan. Di sisi lain, Song yang melihat hal itu langsung membatalkan niatnya untuk memberi kado kepada Dave. Sementara itu, Gun yang menyukai Name terus mengejar-ngejar meskipun Name selalu menghindar. Ternyata, Ne membenci Gun karena dia berpikir geng Spare lah penyebab kematian kakaknya. Kebetulan saat itu Bir dan teman-temannya yang sedang nongkrong di sana langsung menghampiri Gun dan ingin mengajaknya berantem. Namun siapa sangka, Bir malah membela Gun karena dia tidak setuju dengan cara Kang yang selalu menggunakan senjata tajam untuk berkelahi. Kesempatan ini digunakan Gun dan Name untuk kabur dari sana. Sementara itu, Song terlihat galau setelah kehilangan Dave. Namun untungnya dia masih memiliki geng Spare yang selalu peduli kepadanya dan memberikan hiburan karena sudah menganggap Song seperti saudara sendiri. มึงยังมีโอกาสเจอผู้หญิงอีกหลายคนนะเว้ยมึงก็ยังมีพวกกูเป็นเพื่อน Di malam hari, Song melihat pacar kakaknya bersama dengan wanita lain. Tanpa banyak bicara, Gun dan teman-temannya langsung menghajarnya. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Namun sialnya, mobil Gun dikunci oleh Nick yang sedang bersembunyi di dalam mobil dan menyalakan musik dengan sangat keras. Karena tak bisa kabur, akibatnya mereka semua ditahan di kantor polisi. Saat itu, Chloe menyalahkan Nick karena dialah yang menyebabkan mereka tertangkap oleh polisi. Namun beruntung, Gun segera menengahi mereka dan mencegah mereka yang saling menyalahkan. Gun menasihati mereka karena mereka semua adalah teman. Meski demikian, Chloe tetap bersikeras bahwa Nick adalah seorang pengecut yang tidak pernah ikut berkelahi dan tidak pantas bergabung dengan geng Spare. Chloe juga merasa kecewa dengan Gun dan teman-temannya yang sudah membela Nick. Karena selama ini, dia selalu menemani mereka berkelahi dan tidak pernah lari. Beberapa saat kemudian, mereka dibebaskan dari penjara karena sudah ditebus oleh orang tua mereka. Namun sayangnya, orang tua Gun, Song, dan Todd tidak datang di sana. Yang datang adalah asisten ayah Gun yang membebaskan mereka bertiga. Di sisi lain, Ibu Name akhirnya menceritakan kebenaran tentang kematian kakaknya. Karena selama ini Name terus-menerus menyalahkan Gun. Ternyata, Gun adalah sahabat baik dari kakak Name. Saat itu, Ibu Name baru mengetahui jika anaknya adalah pecandu narkoba dan pergi dari rumah. Ibu Name kemudian meminta bantuan Gun untuk membawanya pulang. Ketika Gun mencarinya, dia menemukan kakak Name sedang dihajar oleh 3 orang pengedar narkoba. Hingga akhirnya, ia pun meninggal di tempat. Kita beralih ke Gun dan Song. Mereka pergi ke pesta ulang tahun Dave. Di sana, Song berencana memberikan kejutan kepada Dave dengan sebuah hadiah yang telah ia siapkan.
Namun situasi berubah ketika Song melihat dia bersama pacarnya. Song tampak kecewa dan melampiaskan rasa sedihnya dengan meminum banyak alkohol hingga mabuk. Kemudian Todd mengajak Song untuk menjalankan misi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Karena ternyata ada seorang wanita yang akan membayar mereka untuk menghajar pacarnya yang telah selingkuh. Tidak lama kemudian, Gun datang untuk menghentikan mereka. Di dalam mobil, Gun memberikan nasihat kepada Todd untuk menghindari kekerasan hanya demi uang. Malahan, Gun memberikan sejumlah uang kepada Todd karena Gun menganggap uang tak ada harganya daripada persahabatan mereka. ไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าสำหรับกูคือพวกมึง Namun Todd menolak uang itu karena dia ingin mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Karena kecewa, Todd pun segera meninggalkan tempat itu. Ia lalu mengembalikan pakaian milik Gun. Di malam itu, Gun dan Nami berhenti di pinggir jalan. Gun cerita jika dia sangat sayang kepada temannya. Jika mereka salah, dia akan mengingatkan mereka meski itu membuat mereka marah. Karena persahabatan tidak hanya berlangsung 1 atau 2 hari, tapi selamanya. แต่มันคบกันจนมันตาย Sementara itu, Nami yang sudah mengenal Gun lebih dekat malah merasa bersalah kepada Gun karena dia teringat dengan cerita ibunya. Keesokan harinya, Song menunjukkan tato baru yang bertuliskan Spare kepada Gun. Namun Gun berkata tidak perlu membuat tato karena mereka bukanlah gangster. Gun percaya sebagai laki-laki, mereka hanya perlu bertarung sampai ada pemenang dan tidak pernah sampai harus membunuh orang lain karena itu adalah pengecut. Setelah itu mereka dikunjungi oleh Bir yang memberi informasi bahwa Kang telah bergabung dengan geng Nebuzar, yaitu salah satu geng yang juga ditakuti di wilayah sana. Geng Nebuzar berencana akan menyerang Gun. Di samping itu, Chloe dan teman-temannya dikunjungi oleh Kang, yang memberitahu jika mereka telah menyandra Todd. Jika ingin Todd selamat, geng Spare harus menyerahkan Song di stadion malam nanti. มึงทาย2เพื่อนมึงอะ Pada malam harinya, Chloe dan temannya pergi ke stadion untuk menyelamatkan Todd. Mereka datang tanpa mengajak Gun, karena Chloe masih merasa kecewa kepadanya. Namun beruntungnya, Gun datang tepat pada waktunya bersama dengan yang lainnya untuk membantu mereka. Gun mengingatkan Chloe bahwa mereka bisa membicarakan masalah pribadi setelah mereka selesai dengan urusan ini. Karena untuk saat ini, mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan Todd. Segera setelah itu, mereka bertemu dengan geng Nebuzar yang memiliki anggota jauh lebih banyak. Namun situasi mulai berubah ketika Bir tiba dengan pasukan yang cukup banyak untuk membantu Gun melawan mereka. Sementara itu, mereka melihat Todd dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tampaknya, ia telah dianiaya oleh anggota geng Nebuzar. Kemudian, mereka bertemu dengan pemimpin geng Nebuzar yang bernama Rocky. Di sini Rocky menuntut mereka untuk menyerahkan Song, karena Song dan Todd telah melakukan kerjasama dan salah sasaran pada seorang wanita. เพื่อนมึงอะมันเสือกไปตบผู้หญิงด้วยส่งเพื่อนมึงที่ชื่อสองมาซะ Song hendak menyerahkan diri, namun ia dicegah oleh Gun dan memilih untuk melawan mereka. Dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya mereka semua mengalami luka-luka dan tidak mampu berdiri lagi. Hanya Gun yang tersisa. Kemudian Rocky mendekatinya dan memintanya untuk pulang serta menyerahkan Song kepada mereka. Tapi tentu saja, Gun yang dikenal setia kawan tidak akan meninggalkan temannya dalam kondisi apapun. Dengan tenaga yang tersisa, ditambah keberanian dan tekadnya, Gun memilih untuk melawan Rocky. Meski dia sadar bahwa Rocky bukan lawan yang sebanding. Gun mencoba berulang kali bangkit untuk melawan Rocky. Tapi akhirnya dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Gun dan teman-temannya berkumpul dalam keadaan luka parah. Rocky membiarkan mereka pergi karena sebenarnya Rocky kagum dengan kuatnya persahabatan mereka. Mereka pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bir. Meski dulu Bir pernah menjadi musuh bebuyutan Gun, namun Bir mengagumi sikap Gun. Ia bahkan ingin bergabung dengan geng Spare, karena mereka sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan yang mereka tunjukkan. Keesokan harinya, Chloe pergi menemui Nick untuk meminta maaf atas kejadian yang dulu di penjara. Di situ Chloe selalu ingat nasihat dari Gun jika persahabatan mereka lebih penting dari segalanya. Dan kini mereka pun sudah berteman kembali. Sementara itu, Gun sedang berkencan dengan Ellie. Ternyata pada saat itu bertepatan dengan malam tahun baru. Dan nanti malam, Ellie meminta Gun untuk menemaninya menghabiskan malam bersama. Dan Gun pun menyetujuinya. Setelah itu, Gun membantu Ibu Name untuk mengganti lampu yang telah mati di rumahnya. Tak sampai di situ saja, Gun juga membantu Name untuk berjualan pentol di pinggir jalan. Di sini diam-diam Name mulai menyukai Gun.
Malam harinya, Gun berencana untuk menepati janjinya bertemu dengan Ellie. Namun, rencananya itu dicegah oleh teman-temannya yang ingin merayakan tahun baru bersama dengan Gun. Karena tidak ingin mengecewakan teman-temannya, akhirnya ia pun menyetujui dan menghabiskan malam tahun baru bersama. Di sisi lain, Ellie tampak sedih karena menunggu Gun yang tak kunjung datang. Setelah itu, Gun segera meninggalkan teman-temannya untuk menemui Ellie. Namun tiba-tiba saja, geng Spare didatangi oleh Kang dan geng Nebuzar yang menantang mereka semua untuk bertarung. Melihat kekacauan yang terjadi, Gun segera bergabung untuk membantu geng Spare menghadapi mereka semua. Namun sayangnya, Gun tertusuk oleh Kang yang sengaja membawa pisau. Karena tak mau merepotkan teman-temannya, Gun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, dia pergi menemui Ellie. Sesampainya di sana, Gun langsung pingsan karena kehabisan darah. Akhirnya Ellie membawa Gun ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak lupa, Ellie juga menghubungi geng Spare dan orang tua Gun. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua Gun datang. Tapi sayangnya, dokter mengatakan jika nyawa Gun tidak bisa diselamatkan. Mendengar kematian anak satu-satunya itu, ayah Gun ingin membayar berapapun kepada dokter agar anaknya bisa diselamatkan. Akan tetapi, uang tidak bisa mengembalikan nyawa. Di saat itu, teman-teman Gun merasa terpukul atas kematiannya. Song yang tidak terima dengan kenyataan ini akan membalas dendam dan langsung pergi dari sana. Ternyata dia mencari Kang yang sudah menusuk Gun. Singkat cerita, Song berhasil menemukan keberadaan Kang yang semakin menyombongkan diri. Namun tanpa diduga, Rocky malah memukul Kang dan langsung mengeluarkannya dari geng karena tindakannya itu sangatlah pengecut. Rocky sangat membenci cara bertarung Kang yang selalu menggunakan senjata tajam. Song yang telah emosi langsung terlibat dalam pertarungan dengan Kang. Kini akhirnya Kang tidak punya siapa-siapa untuk melindunginya. Saat Song hendak membunuh Kang, ia teringat pesan dari Gun bahwa mereka adalah petarung, bukan gangster yang membunuh lawan-lawannya. Dengan itu, Song mengurungkan niatnya dan hanya melukai telinga Kang saja. Kini kehidupan Song berubah banyak setelah mengenal Gun. Mulai dari belajar cara bertarung layaknya laki-laki sejati, hingga memahami nilai dan arti persahabatan yang sangat berharga. Dan film pun tamat. Oke guys, pesan dari Gun untuk kalian semua, uang tidak berarti apa-apa bagi saya. Yang paling penting adalah teman-teman. Persahabatan bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan selamanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.